Shalom saudara-saudara terkasih, semoga saat ini kita dalam keadaan sehat. Aku Aurora. Aku tinggal di sebuah gang sempit bersama ibuku yang sedang sakit-sakitan. Usiaku belum genap 7 tahun, sedangkan ibuku baru berusia 35 tahun. Ayahku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tak banyak yang bisa kami lakukan setelah kepergian tulang punggung keluarga kami. Dengan penghasilan pas-pasan sebagai pembantu rumah tangga, ibuku hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan dan sedikit untuk keperluan sehari-hari. Namun hal itu tidak terjadi saat ini setelah ibuku tidak lagi mampu bekerja setelah didiagnosa sakit kanker. Pada suatu hari, aku memberanikan diriku untuk pergi ke apotik. Dan dengan nada cemas, aku beranikan diri untuk memesan obat. Dalam beberapa saat, aku mendapatkan obat tersebut di dalam kantong kresek yang sudah disiapkan oleh penjual itu. Namun, di kantong celanaku tak ada uang 1 peser pun untuk membayar. 100.000 kata si penjual. Mendengar harga semahal itu, aku pun langsung berlari keluar apotik secepat mungkin menuju rumah. Namun belum sampai di rumah, si penjaga apotik itu langsung mengejar dan meneriaki aku. Tak sampai lama, aku pun langsung ditangkap dan dipukul. Hal ini menjadi perhatian orang di sekitar tempat itu. Aku pun dicaci, dimaki dan dipukul. Isak tangisku tak mampu meluluhkan hati sang penjual obat. Hingga tiba-tiba datang seorang bapak penjual bakpao dan menghampiriku serta membayar biaya obat itu. Bukan hanya itu, malah si bapak juga memberikan sekantong bakpao yang dimasukkan ke kantong obat itu dan membiarkan aku pergi begitu saja. 20 tahun kemudian, pada hari itu seorang pengemis yang meminta belas kasihan untuk diberi makan datang ke toko bapak tersebut. Dengan senyum, sang bapak dengan senang hati memberikannya. Aku melihat itu dari kejauhan, sebab setelah keberhasilanku, aku ingin membalaskan kebaikan bapak tersebut. Namun pada hari itu si bapak yang pernah menolongku pingsan. Singkat cerita, si bapak didiagnosa menderita geger otak akibat terbentur benda tumpul. Si bapak tidak memiliki uang yang cukup, sebab dia hanya memiliki seorang putra berumur 25 tahun yang membantunya untuk berjualan bakpao. Aku bergegas untuk membayar biayanya, dan aku memberikan struk biaya pengobatan itu dengan membuat tulisan biaya pengobatan lunas 20 tahun yang lalu dengan sekantong obat dan bakpao. Saudara-saudaraku, setiap orang butuh dicintai, butuh diperhatikan, butuh dikasihi, butuh ditopang, dan diberi kebebasan. Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi, sebab Tuhan lebih dahulu telah mengasihi kita. Setiap orang yang hidup dalam kasih Allah berarti meyakini dan mensyukuri kasih Allah yang telah diterima dan dialami. Seturut dengan itu, kita juga diminta untuk meneladani kasih Allah tersebut dengan mengasihi sesama. Melakukan kasih memang tidaklah semudah mengatakan dan seindah mengungkapkannya. Namun kasih membutuhkan hati yang tulus dan menuntut pengorbanan yang bukan segampang yang kita bayangkan. Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih agape,
Kasih agape bukan sekedar sebuah gerakan hati yang lahir dari perasaan, melainkan gerakan kehendak dan pilihan yang sengaja yang dilakukan. Kasih berhubungan dengan ketaatan dan komitmen, tidak selalu dengan perasaan dan emosi. Mengasihi seseorang adalah mentaati Tuhan dan perintahnya demi kebaikan orang lain. Mengupayakan berkat dan keuntungan orang lain untuk jangka panjang. Banyak orang pada zaman ini tidak lagi memperhatikan kasih. Yang disanjung adalah kekuatan dan kepentingan. Yang dikejar adalah kebesaran, bukan kebenaran. Implikasi dari kasih adalah to give. Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita juga harus mengasihi sesama. Dan Allah mengaruniakan rohnya bagi kita untuk memampukan kita dalam melakukan kasih tersebut. Melalui nats khotbah hari ini, Yesus menjanjikan 4 berkat bagi orang yang melakukan kasih. Pertama, kamu akan bersukacita dan sukacitamu akan penuh. Sukacita yang dimaksud oleh Yesus bukanlah sukacita dunia yang sifatnya sementara, tapi sukacita rohani yang kekal yang dikaruniakan oleh Tuhan. Kedua, kamu akan menjadi sahabatku, bukan lagi hamba. Orang yang menjadi sahabat Yesus adalah orang yang telah menerima karunia daripadanya. Menjadi sahabat Yesus, kita dapat menikmati kehadirannya dalam situasi hidup kita, baik pahit atau manis, senang atau susah, sukses atau gagal. Dia tetap kuat, tekun, benar, dan makin berkenan hidupnya bagi Tuhan. Tuhan adalah sahabat yang selalu hadir menyertai, menghibur, menolong, menguatkan, memelihara kehidupan kita, yang sungguh-sungguh menjadi sahabat Allah yang sejati. Ketiga, dipanggil untuk melayani Dia dalam seluruh keterbatasan, bahkan ketidaksempurnaan. Kita dilayakkan, dipilih, ditetapkan, dan dipercaya oleh Yesus untuk melakukan perintahnya, menjadi saksi Tuhan, mengabarkan kabar baik, dan untuk menghasilkan buah yang baik. Keempat, kamu akan diberkati untuk memberkati. Yesus percayakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mendapat kebahagiaan sejati adalah orang yang membahagiakan orang lain.